Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, crypto market tiba-tiba terkoreksi dengan signifikan. Ya, ini masuknya ke kategori gendam sebesar 5,85%. Dengan total market cap mencapai di 1,63 triliun US dollars, dengan Bitcoin dominance yang masih meningkat sebesar 0,12% dan volume yang meningkat juga sebesar 54,24%. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini dia sebenarnya udah lumayan recover segini ya. Kemarin itu weeknya sampai ke angka 40.000. Untuk sekarang dia terkoreksi sebesar 4,5% dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka 43.229 ya. Sementara untuk Ethereum terjadi koreksi yang lebih signifikan lagi atau ngedam lebih tepatnya ya. Ngedam sebesar 5,43% dan sekarang ada trading di angka 2.238 ya. Nah, seperti biasa gue ingatkan untuk sekarang kita bagi DCWT jadi dua ya. Yang ini masuk ke sesi pertama, di mana kita akan membahas lebih ke BTC dan Ethereum ya. Nah, selanjutnya kita nanti untuk sesi keduanya kita akan bahas lebih ke altcoins. Jadi buat lo yang mencari altcoins nanti sore ya gue akan upload. Dan buat lo yang pengen pair favorit lo untuk dimasukin ke DCWT bisa komen di bawah ya. Dan sekali lagi buat lo yang pengen mencari news-news terbaru, news-news terhangat ya, yang paling konsisten di Indonesia ya arguably, nah, lo bisa terus ikutan TCI di mana kita libur nggak libur hajar terus konten ya. Oke, nah selanjutnya kita akan geser ke Twitter atau X ya. Seperti biasa gue ingatkan bahwa sekarang kita sudah aktif di Twitter atau di X di @toshicryptoindo, di mana kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan kripto dan finance in general, bentuknya bisa analisa, news, dan juga memes ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke economic calendar. Kita geser ke GMT plus 7 ya. GMT plus 7. Sebentar, waduh salah klik. Yep, oke. Untuk hari ini kita bisa lihat ya, tanggal 4 Januari, hari Kamis. Nah, untuk ini kita akan coba cek dari US akan ada apa aja. Dari US akan keluar ADP Non-Farm Employment Change, ada Initial Jobless Claim, S&P Global Services PMI, dan Crude Oil Inventories. Nah, untuk ADP Non-Farm Employment Change harapan kita apa? Harapan kita itu dia lebih rendah daripada ekspektasi ya. Berarti harapan kita itu dia lebih rendah daripada 115.000. Itu untuk si ADP Non-Farm ya. Selanjutnya Initial Jobless Claim. Untuk ini harapannya adalah sama ya, harapannya kembali gini. Kita pengen dia lebih tinggi daripada ekspektasi karena lower than expected reading should be taken as positive or bullish for the USD ya. Nah, kita ingin dia lebih rendah. Jadi maksud kita ingin USD melemah ya, maka dari itu kita ingin dia lebih tinggi daripada 216.000. Nah, selanjutnya ada S&P Global Services PMI. Untuk S&P Global Services PMI harapan kita adalah dia lebih rendah daripada ekspektasi ya, berarti lebih rendah daripada 51,3. Dan yang terakhir itu ada Crude Oil Inventories. Ini udah hafal ya. Harapan kita adalah lebih tinggi daripada ekspektasi. Oke, itu untuk hari ini ya. Untuk besok kita intip dulu ada yang penting atau tidak. Dari US besok hari Jumat ya, tanggal 5 dari US itu akan ada average hourly earnings, ada juga non-farm payrolls dan juga ada unemployment change. Ya, ini lumayan penting juga 3 ya. Oh, ada lagi mah dalamnya. Di bawahnya lagi ada ISM non-manufacturing PMI dan ISM non-manufacturing prices ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke news. Dan news ini datang dari Matrix Sport ya, di mana kemarin dia ngomong soal possibility ETF nggak akan bikin ngepump. Nah, sekarang dia malah ngomong ETF kemungkinan akan di-reject oleh SEC ya. Dia menyatakan bahwa Gary Gensler tidak akan mengimpres kripto di US ya, dan kemungkinan dia akan very long shot untuk bisa di-approve si Bitcoin ETF ini ya. Nah, menurut gue gimana? Menurut gue kemungkinan besar sih tetap di-approve ya. Tapi masalah ngepump atau enggaknya kita nggak tahu ya. Kita nggak bisa tahu karena kadang-kadang seringkali terjadi satu fenomena psikologis yang disebut sebagai buying the rumor and selling the news. Nah, kenapa menurut gue ini kemungkinan besar akan di-approve oleh Gary Gensler? Karena gini ya, yang pertama, yang mau masuk ke ini BlackRock ya. Dan secara statistiknya BlackRock itu dari
300 something approval ETF hanya satu yang ditolak ya. Berarti possibility ya kalau kita lihat dari BlackRock ya, dari sisi BlackRock berarti kita hanya 1/300 something probability ETF spot Bitcoin akan di reject gitu, karena itu historinya dari BlackRock. Jadi BlackRock ini udah kayak apa ya, udah ya kayak yang punya SEC aja gitu ya, karena setiap dia minta approval selalu dikasih rata-rata hanya 1/300 kali gitu. Jadi possibility-nya besar di situ. Dan selain dari itu juga sepertinya Gary Gensler ini udah lumayan ditekan juga ya, bukan cuma sama BlackRock, tapi lo tahu bahwa yang minta approval dari Bitcoin ETF ini bukan cuma BlackRock saja, ada Fidelity, ada ARK Invest, ada banyak lagi. Nah, itu tentunya akan menekan si Gary Gensler. Dan seperti yang kita tahu, Gary Gensler ini sekarang sudah semakin tidak populer. Apabila dia melakukan kebijakan yang tidak populer lagi, kemungkinan besar dia bisa benar-benar dipecat gitu. Jadi menurut gua ya, probability untuk Bitcoin ETF di reject itu nggak terlalu besar. Masih ada nggak kemungkinannya? Masih ada. Lagi-lagi kita ini berurusan sama orang yang sedikit gila ya. Jadi masih ada kemungkinan ke reject, tapi nggak terlalu besar gitu ya. Oke, sekarang kita akan langsung geser ke analisa di Twitter, dan kita bisa lihat di sini bahwa Bitcoin akan terjadi weekly close atau bukan weekly close, lebih tepatnya golden cross pertama nih sepanjang masa ya, MA50 dengan MA200. Nah, apabila seperti ini, seperti yang gue sudah bilang ya. Nah, uniknya death cross seringkali apa yang terjadi? Death cross terjadi pump. Nah, kalau golden cross orang kan berpikir oh pasti akan nge-pump lagi. Justru seringnya malah kebalikannya sama kayak death cross. Orang berpikir death cross nih pasti langsung ngedump. Enggak, yang terjadi apa? Malah nge-pump dulu. Gitu. Nah, jadi ada possibility secara TA ya, saat terjadi golden cross, nah Bitcoin koreksi dulu, ada kemungkinan seperti itu. Jadi ya mungkin jangan-jangan sekarang nih yang sedang kita rasakan, karena golden cross yang akan kita rasakan sebentar lagi ya. Nah oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke TA kita untuk Bitcoin. Gila ya, lumayan berantakan nih. Kalau kita lihat di sini, dia itu kondisinya sekarang menembus berapa nih ya? Tembus 3 berarti ya. 4 malah. 4 support. Jadi buy limit pertama antara di 44 sampai 235, terus 44.000, 43.000 dan MA20 ya. Gila juga sih ini. Tapi ya sudahlah, memang ya kita bukan yang punya market, jadi kita nggak bisa kontrol dia mau kemana ya. Kemarin totalnya tuh ngekoreksi sebesar 4,68%. Nah, untuk sekarang PR-nya apa? Kalau menurut gua amannya ya. Amannya itu Bitcoin daily close di atas dari 43.258 ya. Jadi semoga hari ini dia bisa melakukan itu. Kalau gua pribadi sih ya itu gua masukin jadi PR lah ya. PR untuk Bitcoin adalah dia reclaim angka 43.258. Nah, PR yang lebih besarnya menurut gue adalah bertahan di atas dari 42.000 lebih 52 USD. Karena kalau tembus dari situ berarti dia membuat lower low, which is itu adalah pertanda perubahan tren ya. Nah, selanjutnya untuk di weekly-nya kalau kita lihat di sini ya, MA200 dan ini sudah ya bisa dibilang sudah sebentar lagi akan terjadi golden cross ya. Golden cross pertama antara MA50 dan 200. Apakah akan benar-benar terjadi koreksi? We'll see. Tapi intinya kalau gue pribadi sih masih ngelihat bull support band yang akan menjadi the main support untuk Bitcoin di makro ya. Sekarang masih di angka 36.000 lah kalau kita bulatkan sampai ke 34.000 kalau kita bulatkan ya. Nah, itu kurang lebih untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar sendiri kita bisa lihat di sini. Ya, sayang sekali MA20 juga berhasil ditaklukkan. Bahkan dia retest ke 102,63 ya. Nah, harapan gue adalah pada hari ini apabila terjadi lagi retest, reject, dan lanjut membuat lower low ya. Itu harapan gue untuk indeks dolar. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya.
Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BingX. Di mana sekarang, atau lebih tepatnya di bulan ini, BingX sedang ada Christmas Carnival. Yang hadiahnya itu bisa mencapai 1 juta US dollars. Artinya sekitar 15 miliar rupiah ya. Gimana cara ikutannya? Simple. Di sini berlangsung dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 31. Jadi memang sesuai dengan temanya Natal, Christmas ya. Nah, kalau kita di sini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah di sini ya, di mana kita akan bisa membuka si hadiah kita nih di sini ya. Kita buka, tentunya kita bisa registrasi juga. Jadi ini untuk orang yang belum registrasi di BingX. Kalau yang buka di sini akan bentuknya jadi ya kayak registrasi. Nah, selanjutnya juga di sini akan ada event untuk trading secara individual dan juga secara tim. Untuk detailnya kalian bisa baca di sini ya. Sekali lagi ini eventnya bisa mencapai 1 juta US dollar secara hadiah. Buat lo yang tertarik silahkan bisa ya tentunya kalau kalian belum punya akun, gue sangat sarankan langsung menggunakan yang di sini ya, yang unwrap box supaya bisa mendapatkan ekstra hadiah lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk event BingX di bulan ini. Dan selanjutnya kita masuk dulu ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya, secara posisi spotnya berarti ini tuh buy limit ke 1, 2. Nah, tinggal yang tersisa adalah buy limit ketiga di angka 42.052 USD ya. Nah, buat yang pasang juga udah dapat juga kena wick ya. Nah, di sini kalau kita lihat berarti sekali lagi yang tinggal tersisa adalah buy limit ketiga untuk posisi spot di Bitcoin di angka 42.052 USD. Nah, untuk posisi futuresnya kita sudah terjadi retest pertama nih di 42.000. Jadi apabila pada hari ini terjadi retest kedua ya, nah kita bisa buka posisi long dengan target TP di MA20. Untuk posisi shortnya hari ini sudah terjadi retest pertama nih di angka 43.258. Kita lihat apabila besok ternyata daily close-nya masih di bawah dari situ, kita bisa limit juga posisi short besok. Kalau terjadi retest kedua, kita otomatis buka posisi short dengan target TP di angka 42.000 lebih 52 USD ya. Secara struktur kita bisa di sini Bitcoin sendiri ya dibilang hancur banget nggak sih untungnya ya. Kemarin untungnya banyaknya nge-wick gitu. Jadi secara struktur higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, dan di sini masih possibility higher low ya. Jadi walaupun sedikit menakutkan candlenya ya, mirip-mirip kayak gini, tapi secara struktur masih utuh ya. That's the good news. Oke, sekarang kita akan geser ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini dia beda ya, kalau dia pecah secara struktur. Nah, ini dia makanya gue bilang kemarin Ethereum secara struktur lebih jelek dibandingkan BTC. Nah, waktu koreksi, nah makin parah begitu ya. Untuk Ethereum buy limit pertama tembus ya, buy limit kedua tembus, ketiga tembus. Jadi ini harus baru ya. Buy limit pertama jadi di MA50 atau di 2177. Buy limit kedua di angka 2123 dan buy limit ketiga jauh di bawah di angka 1932 ya. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa di sini sudah kemarin terjadi retest pertama di MA50 sebagai support ya. Jadi apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita sudah bisa pasang limit posisi long di sini ya. Jadi apabila terjadi retest kedua, kita langsung bisa otomatis buka posisi long dengan target TP di angka 2232 ya. Untuk posisi shortnya kita lihat besok apakah daily closing di bawah atau di atas dari 2232 ya. Itu kurang lebih untuk Ethereum, dan secara strukturnya overall ya seperti yang gue bilang ya, sudah mulai pecah nih. Di sini kan higher high, higher low, higher high, higher low, lower high, lower low. Nah, jadi ada possibility dia lanjut membuat lower low dan lower high ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Nah, selanjutnya untuk yang altcoin, sekali lagi kita akan bahas di DCWT part 2 ya. Nah, di situ kalian bisa komen, atau lebih tepatnya di video ini bisa komen apabila cukup banyak yang pengen PR itu dimasukkan juga ke DCWT part 2, nanti kita akan masukkan ke sana ya. Dan gue ingatkan juga hari ini akan keluar beberapa data penting ya dari US, mulai dari jam berapa nih? Mulai dari jam 8:15. Nah, buat lo yang konservatif punya posisi futures ya. Nah, nanti udah dekat-dekat jam segini tahunnya belum kena target TP, boleh pertimbangkan untuk tutup posisi. Just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan kita ya.
Oke, seperti biasa gue ingatkan yang lainnya adalah jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.